Puji puja kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi karena atas anugerah hidayah dan inayah kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semua sehingga kita alhamdulillah bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri pada 1 Syawal tahun ini. Salawat salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat dan salam yang kita limpahkan kepada beliau akan menjadi wasilah kita untuk meraih syafaat di yaumil akhir nanti. Dan tidak lupa kita bermunajat kepada Allah Ta'ala untuk kesehatan hidup kita yang tercinta. Ada Khalifatul Masih Al-Khamis Idul Fitri, semoga beliau, keluarga beliau, dan tidak staf dan para sahabat beliau ada dalam naungan kesehatan yang paripurna sehingga beliau dapat memimpin jemaah ini pada satu titik kemenangan yang telah dijanjikan pada masa beliau. Dan tidak lupa kita juga berdoa bersama-sama untuk khususnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik Atfal Nasirat yang hadir pada momen kali ini. Semoga ibadah satu bulan Ramadan penuh kemarin itu mendapatkan ganjaran yang maksimal dari Allah Ta'ala, dan semua usaha serta upaya dari segala pengorbanan, ibadah dan sebagainya yang bapak-bapak dan ibu-ibu laksanakan dan tunaikan itu menjadi sebuah fitrah bagi kita pada hari ini. Karena bagaimanapun yang namanya fitrah itu artinya suci, bersih. Allah telah mengharapkan puasa yang kita laksanakan kemarin itu seperti kawah candra di muka, membersihkan kembali kekotoran kita, kemudian kekurangan-kekurangan dari diri kita, kefasikan yang mungkin timbul 1 bulan, 1 tahun lamanya. Dan Allah Ta'ala juga menghendaki agar kita menjadi pribadi yang baru dengan wajah yang baru serta dengan karakter dan sikap yang baru. Oleh karena itu dijawantahkan dengan segala yang baru. Inilah makanya kenapa ketika kita menyambut Idul Fitri, berlebaran khususnya, menggunakan baju yang baru, segala atribut yang baru, ini untuk memastikan bahwa kita berada pada hari yang baru, fitrah yang baru. Jika jiwa tidak bisa dilihat, apakah jiwa seseorang itu berubah atau tidak, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tetapi jawantahnya, penampilan itu bisa memberikan gambaran. Saat seseorang memiliki dan menggunakan semua serba baru, maka disitulah diharapkan jiwanya pun baru, karakternya baru, akhlaknya baru, lebih baru daripada tahun-tahun sebelumnya. Bapak-bapak yang biasa melaksanakan sholat malam, kenapa disebut dengan tarawih? Tarawih itu kan malam. Bapak-bapak yang biasa melaksanakan sholat malam dan ini, itu diharapkan nanti setelah Ramadan 1 Syawal ini kita juga melaksanakan sholat malam ini. Ketika sholat malam itu digeser setelah Isya,
Syawal ini kita geser kembali dia di malam tempat dia berada. Apa itu sepertiga malam atau setengah malam? Karena beberapa riwayat menyatakan bahwa selepas Isya, ketika orang tidur kemudian bangun, maka jam 10 itu sudah termasuk malam. Jadi ketika seseorang ingin melaksanakan sholat malam atau tahajud jam 10, jam 11 itu tidak masalah. Syaratnya satu, apa dia? Tidur. Jadi syarat untuk sholat tahajud itu diterima atau tidak, syarat pertamanya adalah tidur. Kalau orang itu tidak tidur, meski dia sholatnya sepertiga malam, dia tidak bisa dimasukkan kategori sholat tahajud. Karena syarat utamanya itu, pengorbanannya di situ. Pengorbanannya itu adalah bangun tidurnya itu. Nah, selama Ramadan kita ditungka itu. Ibu-ibu bangun pagi-pagi, bahkan sebelum pagi sudah bangun untuk memasak dan menyiapkan makanan bagi keluarganya. Itu pengorbanan, dan itu harus dilanjutkan setelah Syawal. Ibu-ibu bangun kembali. Kali ini bangunnya yang sebelumnya saat Ramadan membangunkan anak-anak, suami gitu ya, untuk bangun sahur. Kali ini bangunnya berbeda, yaitu bangun tahajud. Sebenarnya itu poinnya, intisari dari Kawah Chandra dibuka 1 bulan lamanya. Kemudian bapak-bapak juga demikian. Bapak-bapak yang biasanya tidak baca Al-Quran, kita kan dipacu untuk membaca Al-Quran selama Ramadan. Ketika Syawal itu juga harus dilakukan. Setelah sholat, apakah sholat subuh, digiatkan kembali baca Qurannya. Karena tujuan kita itu, tujuan dari jamaah kita ini adalah mengukuhkan kembali agama kita ini, agama Islam, dan memenangkannya pemahaman Islam ini dari agama-agama yang lain. Ihdina wa iqimus syariah, menegakkan dan menghidupkan agama, terutama menjunjung tinggi syariah. Itu artinya bahwa agama itu harus dikukuhkan kembali oleh siapa? Ya, oleh kita semua. Kemudian syariat-syariat yang ada itu juga harus dilaksanakan. Jangan lupa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, syariat itu tidak hanya terbatas oleh hukum-hukum yang kemudian konotasinya itu disalahgunakan pemahamannya oleh masyarakat pada umumnya. Syariat itu ada hubungannya dengan Allah Ta'ala. Hablum minallah. Syariat seperti apa yang hubungannya dengan Allah Ta'ala? Ibadah bapak-bapak yang bapak-bapak lakukan yang juga lakukan. Puasa itu syariat yang hubungannya dengan Allah Ta'ala. Sholat itu syariat yang hubungannya dengan Allah Ta'ala. Zakat, syariat yang hubungannya dengan Allah Ta'ala, meski manifestasinya itu kepada sesama umat manusia. Haji itu juga syariat yang hubungannya dengan Allah Ta'ala. Tapi ada hubungan, ada syariat yang hubungannya dengan manusia, sesama manusia, itu hablum minan nas. Meski zakat ini adalah syariat yang hubungan dengan Allah Ta'ala, tapi bersinggungan dengan hubungan antara sesama manusia, kemanusiaan. Akhirnya kenapa muncul ketika bulan suci Ramadan menjelang Lebaran, kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Fitrah itu artinya kan misi. Intinya bukan hanya sekedar kita mengeluarkan 2,5 kg beras, tetapi makna dari itu adalah kita berbagi kepada mereka-mereka yang sama sekali luput dari nikmat untuk merayakan Idul Fitri itu. Suatu kali Rasulullah SAW menjumpai seorang anak yang dia menyendiri. Ketika yang lainnya itu memakai baju yang bagus, dia menyendiri. Kemudian Nabi bertanya kepada orang tersebut, kepada anak tersebut. Dia bilang bahwa dia tidak memiliki baju baru, makanya dia merasa tidak percaya diri untuk bergaul dengan kawan-kawannya. Kemudian kata Nabi, maukah engkau gitu ya, menjadi adik dari Hasan dan Husain? Maukah engkau menjadi anak dari ayahnya Muhammad? Dia bilang mau. Setelah itu diajak oleh Hasan dan Husain, kemudian dikasih baju yang ada di rumah Siti Fatimah, dan kemudian dia bergaul dengan yang lain. Pemuda ini sudah menjadi salah satu sahabat yang paling tinggi dalam sejarah Islam. Jadi hal-hal yang seperti ini kadang-kadang menunjukkan orang-orang di sekitar kita. Hal yang kadang-kadang tidak besar, tapi dampaknya, efeknya luar biasa.
Itu makna dari Idul Fitri itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sedikit saya akan sampaikan amanah dari Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis Aidul Adnan Hadis mengenai sholat Id ini gitu ya. Kemudian beliau menyampaikan bahwa jadi ini hubungannya dengan kedatangan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Hadrat masih mau Khalifatul Masih ke-5 menyampaikan bahwa kedatangan Hadrat Masih mau terjadi sesuai dengan janji Allah Ta'ala serta nubuatan-nubuatan yang telah disampaikan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Pada masa kedatangannya, bangsa Islam sedang berada di tengah gelombang yang dahsyat. Bahkan hingga saat ini, dari segi agama, politik maupun duniawi, dunia Muslim berada di dalam kondisi yang memprihatinkan. Meskipun memiliki kekayaan, mereka tidak memiliki kedudukan dan kehormatan. Hadrat Masih Maud merasakan kepedihan yang mendalam terhadap kondisi Islam. Saat itu tidak ada seorang pun yang membela Islam dari serangan-serangan, terutama dari kalangan Kristen. Banyak umat Muslim yang meninggalkan agamanya dan beralih ke agama Kristen. Pada saat itu tidak ada yang berdiri untuk membela Islam selain dari Hadrat Mirza Ghulam Ahmad Islam dari Qadiyah yang tampil bak seorang prajurit demi mempertahankan Islam dari segala bentuk serangan. Tutur menyampaikan bahwa bahkan sebelum mengambil baiat dari orang lain, Hadrat Masih Maud Islam telah menulis sebuah karya luar biasa berjudul Barahin Ahmadiyah yang kemudian menjadi sebuah karya yang sangat terkenal. Awalnya karya ini terdiri dari 4 jilid, di mana beliau memberikan jawaban yang tak terbantahkan terhadap para penentang Islam. Jilid-jilid ini ditulis pada tahun 1880, 1882, dan 1884. Dalam karya ini beliau membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak tertandingi dan memberikan bukti yang tak terbantahkan tentang kebenaran Rasulullah SAW. Bahkan beliau menantang siapapun yang bisa mengajukan bantahan terhadap sepertiga atau seperempat dari argumen yang beliau kemukakan. Maka beliau akan memberikan hadiah sebesar 10.000 rupiah, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Hadrat Masih Maud telah membuktikan kebenaran Islam dengan nyata. Hudur menyampaikan bahwa pada waktu itu ada beberapa orang yang meminta agar beliau menerima baiat mereka. Namun beliau menjawab bahwa saat itu beliau belum diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya. Kemudian ketika perintah dari Allah turun, barulah beliau menerima baiat. Setelah itu Allah juga memerintahkan Hadrat Masih Maud untuk mengumumkan bahwa beliau adalah Imam Mahdi dan Masih Maud yang dijanjikan. Hudur melanjutkan bahwa sebelum menerima baiat, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad menyampaikan sebuah pengumuman berjudul tablik, di mana beliau menulis pesan lain yang ingin kusampaikan kepada seluruh umat manusia dan khususnya kepada saudara-saudaraku yang muslim adalah bahwa aku telah diperintahkan untuk menerima baiat dari para pencari kebenaran yang ingin memperoleh keimanan yang sejati dan kesucian serta merindukan jalan menuju cinta Allah. Mereka ingin meninggalkan kehidupan yang kotor, malas dan palsu harus datang kepadaku. Aku akan menjadi penghibur bagi mereka dan akan berusaha sebaik mungkin untuk meringankan beban mereka. Allah Ta'ala akan memberikan mereka melalui doa dan perhatian dariku, asalkan mereka siap sepenuhnya hati untuk menaati ketentuannya. Inilah perintah ilahi yang aku sampaikan kepada kalian. Kata-kata dari wahyu berbahasa Arab itu adalah sebagai berikut, yang artinya, ketika engkau telah menetapkan suatu perkara, maka bertakwalah kepada Allah dan bangunlah bahtera di bawah pengawasan kami. Dan sesuai dengan perintah kami, orang-orang yang berjanji setia kepadamu, mereka sebenarnya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Kemudian Hudur menyampaikan tanda-tanda langit atas kebenaran tersebut, bahwa setelah itu Allah Ta'ala telah menampakkan banyak tanda baik di dunia maupun di lain. Salah satu tanda tersebut adalah gerhana matahari dan gerhana bulan, yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda bagi Mahdi, yakni terjadi gerhana matahari dan bulan di bulan suci Ramadan. Hudur juga menyebutkan bahwa
Pada bulan Ramadan kali ini telah terjadi gerhana bulan, dan dalam beberapa hari mendatang gerhana matahari juga akan terjadi. Namun kejadian ini tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan gerhana pada masa Hadrat Masih Maud, karena gerhana yang terjadi pada waktu itu tampaknya di timur dan barat, sementara gerhana kali ini lebih banyak terjadi di wilayah barat. Kemudian Huzur menyampaikan bahwa pada tanggal 12 Januari 1889 Hadrat Mirza Ghulam Ahmad SAW mengumumkan 10 syarat beat yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap orang yang berjanji setia kepada beliau. Syarat itu mencakup tidak menyekutukan Allah Ta'ala, menjauhi dusta, perzinahan, kehujatan, kezaliman, dan pemberontakan. Ketika tidak mengikuti hawa nafsu secara berlebihan. Keempat, menunaikan sholat dengan penuh perhatian. Kelima, mendirikan sholat tahajud dan memohon ampun kepada Allah. Keenam, tidak menyakiti orang lain. Ketujuh, tetap setia kepada Allah dan ridho dengan ketetapannya. Kedelapan, taat pada ajaran Al-Quran. Kesembilan, bersikap rendah hati, dermawan, lemah lembut, dan penuh kasih, serta menjauhi kesombongan dan keangkuhan. 10. Mengutamakan agama lebih dari harta dan nyawa, serta mengabdikan diri bagi umat untuk Islam. Selain itu, bait ini juga merupakan janji untuk mempertahankan kesetiaan kepada Hadrat Masih Maud hingga akhir hayatnya dan menjalankan ajaran beliau yang semuanya sejalan dengan syariat Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Huzur menyampaikan bahwa hingga saat ini Umat Muslim Ahmadiyah tetap berpegang teguh pada syarat-syarat beliau tersebut dan terus berusaha menyebarkan ajaran Islam Ahmadiyah yang hakiki ke seluruh dunia sambil menanamkan dan memelihara kecintaan sejati kepada Rasulullah SAW. Huzur menyampaikan bahwa kecintaan Hadrat Masih Maud terhadap Rasulullah SAW dapat dilihat dalam kutipan-kutipan berikut ini. Huzur menyampaikan dan mengutip kutipan-kutipan dari Hadrat Masih Maud yang isinya, aku selalu merenungkan betapa agungnya kedudukan Nabi bangsa Arab ini yang bernama Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai derajat keagungannya, dan manusia tidak akan mampu memahami sepenuhnya pengaruh kerohaniannya. Sayangnya banyak orang yang tidak mengenali kedudukannya sebagaimana mestinya. Beliau adalah pejuang yang mengembalikan ketauhidan yang telah lenyap dari dunia. Beliau sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah dan rasa cinta yang luar biasa, dan jiwanya tenyuh karena rasa belas kasihnya terhadap umat manusia. Karena itu Allah yang mengetahui isi hatinya meninggikan derajat beliau sallallahu alaihi wasallam di atas semua nabi dan bahkan semua manusia, baik yang pertama maupun yang terakhir, dan menganugerahkan kepadanya segala yang diinginkannya selama hidupnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sumber segala keberkatan, dan siapapun yang mengaku memiliki keutamaan tanpa mengakui anugerah beliau bukanlah manusia, melainkan keturunan setan. Karena Hadrat Rasulullah telah dianugerahi kunci segala pendidikan, segala ketinggian dan kajian dari segala pemahaman. Huzur juga menyampaikan bahwa Hadrat Masih Maud telah berulang kali mengungkapkan kecintaan dan kesetiaan beliau pada Rasulullah SAW. Dalam satu kesempatan lainnya, dan Mirza Ghulam Ahmad bersabda, manusia yang dalam wujudnya, sifat-sifatnya, amal perbuatannya, serta melalui keagungan spiritualnya dan kesuciannya menjadi contoh kesempurnaan dalam ilmu dan amal, serta dalam ketulusan dan keteguhan. Dan yang disebut sebagai insan kamil adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling sempurna sebagai manusia dan sebagai nabi yang datang dengan keberkatan yang lengkap, dan yang melalui kebangkitan spiritualnya memperlihatkan hari kebangkitan pertama di dunia serta menghidupkan dunia yang telah mati. Nabi yang diberkati, Khatamun Nabiyyin, pemimpin orang-orang yang soleh, kebanggaan para nabi, ia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dan keberkahan kepada Nabi yang tercinta ini, yang belum pernah Engkau limpahkan kepada siapapun sejak awal dunia ini diciptakan. Kemudian beliau menyampaikan bahwa kutipan-kutipan ini memberikan sekilas gambaran tentang betapa dalamnya kecintaan Hadrat Mirza Ghulam Ahmad kepada Hadrat Rasulullah SAW. Karena kecintaan inilah beliau diutus oleh Allah sebagai Al-Masih, Al-Mahdi yang dijanjikan, yang ditugaskan untuk membangkitkan kembali ajaran Islam di akhir zaman sesuai dengan janji Allah Ta'ala. Kemudian apa refleksi terhadap para sahabat Rasulullah SAW? Hadrat Masih Maud bersabda kepada orang-orang yang telah berbaiat kepada beliau bahwa mereka harus ingat bahwasanya Allah Ta'ala telah berfirman,
Orang-orang yang berbeat kepada Hadrat Masih Maud akan menyerupai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka harus meneladani contoh-contoh yang telah diberikan oleh para sahabat tersebut. Hadrat Masih Maud menjelaskan, renungkanlah pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat sang pembimbing sempurna demi Allah dan Rasulnya. Mereka diusir, dianiaya, menghadapi segala bentuk penderitaan dan mengorbankan nyawa mereka. Namun mereka terus melangkah maju dengan keikhlasan dan kesetiaan. Maka apakah yang membuat mereka begitu setia? Itu dikarenakan pancaran kecintaan sejati kepada Allah yang telah meresap ke dalam hati mereka. Karena itu tidak ada nabi dimanapun yang dapat dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, baik dalam hal ajarannya, penyucian jiwanya, dan membuat hati para pengikutnya menjadi tidak terikat pada dunia, maupun pengorbanan yang gagah berani demi sebuah kebenaran. Inilah kedudukan para sahabat Nabi SAW. Selain itu, rasa kasih sayang dan persaudaraan yang ada di antara mereka telah digambarkan oleh Rasulullah dalam 2 kalimat berikut. Dan dia menanamkan kasih sayang dalam hati mereka. Sekiranya engkau membelanjakan semua yang ada di bumi, niscaya engkau tidak akan dapat menanamkan kasih sayang dalam hati mereka. Tetapi Allah lah yang menanamkan kasih sayang di antara mereka. Dengan kata lain, kasih sayang yang ada di antara mereka tidak akan bisa diwujudkan meskipun sebelum emas dibelanjakan untuk tujuan tersebut. Ini ada sebuah jemaah, yaitu jemaah Hadrat Masih Maud yang harus menciptakan dalam dirinya corak semangat para sahabat. Huzur kemudian mengutip kembali tulisan dari Hadrat Masih Maud yang menyatakan, Allah Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang akan menemani Hadrat Masih Maud akan berdiri sejajar dengan para sahabat. Para sahabat adalah mereka yang mengorbankan harta dan tanah air mereka demi kebenaran. Para sahabat adalah mereka yang mengorbankan harta dan tanah air mereka demi kebenaran. Mereka meninggalkan segalanya. Sebagian besar dari kita tentu pernah mendengar kisah Hadrat Abu Bakar. Pada suatu kesempatan ketika umat Islam diperintahkan untuk mengorbankan harta mereka di jalan Allah, beliau membawa semua yang dimilikinya dari rumah. Ketika Hadrat Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Beliau menjawab, aku telah meninggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Hadrat Abu Bakar adalah seorang pemimpin di Mekah yang menjalani kehidupan sederhana dan mengenakan pakaian yang sangat sederhana. Para sahabat dapat dianggap sebagai orang-orang yang menjadi syuhada di jalan Allah Ta'ala. Bagi mereka telah ditetapkan bahwa surga berada di bawah naungan pedang. Namun kita tidak menghadapi keadaan yang begitu sulit, karena bagi kita telah ditetapkan bahwa tidak akan ada perang di zaman Al-Mahdi Al-Masih saat ini. Beliau bersabda bahwa karena itu kita harus memanfaatkan setiap kesempatan yang telah diberikan kepada kita untuk memberikan pengorbanan. Kita juga harus mengekspresikan kecintaan kita kepada Hadrat Masih Maud karena beliau adalah wakil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Masih Maud banyak memberikan nasihat kepada jamaahnya. Di antaranya adalah bahwa untuk memenuhi janji bai'ah, seseorang harus membaca Al-Quran. Beliau menyatakan, kini kalian dapat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang membaca Al-Quran dengan suara yang merdu dan indah. Tetapi Al-Quran itu tidak masuk lebih dalam dari tenggorokan mereka. Karena itu Al-Quran yang juga disebut peringatan Nazirah turun pada zaman awal untuk mengingatkan manusia akan kebenaran-kebenaran tersembunyi dan sifat-sifat luhur yang telah terlupakan dalam diri mereka. Dalam janjinya yang kokoh, Allah telah berfirman, sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan ini dan kami pula lah yang akan menjaganya. Bahkan di zaman sekarang ini, seorang guru telah datang dari langit yang merupakan sosok yang dinanti-nantikan, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, di antara mereka yang lain yang belum bergabung dengan mereka. Orang itu adalah aku yang sedang berbicara kepada kalian saat ini. Sekali lagi aku kembali kepada nubuatan Rasulullah SAW. Dan saya katakan bahwa inilah zaman yang telah beliau SAW nubuatkan, di mana orang-orang akan membaca Al-Quran, tapi tidak akan masuk lebih dalam dari tenggorokan mereka. Ini para penentang kita, bahkan mereka yang mencela, sesungguhnya sungguh disayangkan bahwa jika ada seseorang yang berniat baik dan dengan tulus berusaha menasihati mereka, mereka tidak berusaha sedikit pun untuk memahaminya. Baiklah, setidaknya mereka bisa mendengarkan sudut pandang orang lain. Tetapi mengapa mereka harus peduli? Sebab hal ini membutuhkan telinga yang mau mendengar. Hal ini juga membutuhkan kesabaran dan prasangka baik terhadap orang lain. Jika Allah Ta'ala yang maha perkasa
tidak berbelas kasih kepada bumi ini, maka agama Islam pun akan menjadi tak bernyawa, seperti dongeng belaka, sebagaimana yang telah terjadi pada agama-agama lainnya. Agama yang mati tidak dapat memberkati atau memberikan kehidupan kepada siapapun. Namun Islam di zaman ini mampu memberikan kehidupan. Sudah menjadi sunatullah bahwa Allah tidak melakukan sesuatu tanpa melalui perantaraan. Hanya saja terkadang kita tidak menyadarinya. Tapi tidak ada keraguan bahwa Allah Ta'ala pasti menggunakan sarana itu. Dengan cara ini, cahaya turun dari langit dan mengambil bentuk perantara ketika mencapai bumi. Ketika Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana melihat bahwa zaman Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipenuhi dengan kegelapan dan kesesatan, dengan awan kezaliman dan kemuraman yang menyelimuti bumi dari segala arah, Allah membangkitkan Hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelita yang bersinar terang dari pegunungan Parat untuk menghalau kegelapan dan mengubah kesesatan menjadi petunjuk dan kebajikan. Kemudian Huzur menjelaskan tentang menegakkan keunggulan agama Islam, di mana beliau bersabda bahwa Allah Ta'ala mengutus Hadrat Masih Maud untuk menghadapi berbagai kekacauan, kerusuhan zaman, dan menegakkan keunggulan agama Islam. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah SAW sabda bahwa Imam Mahdi dan Al-Masih yang akan datang disebut sebagai pemecah salib. Pada masa itu, agama Kristen berada dalam puncak kejayaannya, dan banyak umat Muslim yang berpindah ke agama tersebut. Karena itu, Allah Ta'ala mengutus Hadrat Masih Maud untuk menghadapi tantangan itu. Dan Bijak Ulama Ahmad bersabda, saat ini para pendukung ajaran Kristen yang menyesatkan ini telah melampaui batas dalam tulisan-tulisan mereka. Ketika tuduhan-tuduhan yang tidak adil dan kejam telah diarahkan terhadap konsep sejati tauhid ilahi serta terhadap kesucian, martabat dan kebenaran Rasulullah SAW serta terhadap asal-usul dari kitab Allah, apakah kecemburuan Allah yang Maha Kuasa tidak menuntut agar Allah mengutus dari langit seseorang yang dijanjikan untuk datang dan menghancurkan salib? Apakah Allah yang Maha Kuasa telah melupakan janjinya? Sesungguhnya kami sendirilah yang telah menurunkan peringatan ini, dan pasti kami akan menjaganya. Ketahuilah, janji-janji Allah itu adalah benar. Sesuai dengan janjinya, Allah telah mengutus seorang pemberi peringatan kepada dunia, dan meskipun dunia belum menerimanya, Allah yang Maha Kuasa pasti akan menerimanya dan membuktikan kebenarannya melalui serangan-serangan dahsyat. Aku berkata kepadamu dengan sebenarnya bahwa sesuai dengan janji Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, aku telah datang sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Terimalah jika kalian menghendaki, atau tolaklah jika kalian mau. Namun ingatlah, penolakan kalian tidak akan berarti apa-apa. Apapun yang telah dikehendaki Allah pasti akan terjadi, karena Allah lah yang Maha Kuasa, yang telah mewahyukan kepadaku sebagaimana tercatat dalam Barahine Ahmadiyah, yang artinya nubuatan Allah dan Rasulnya telah terpenuhi pada waktunya yang telah ditentukan, dan apapun yang telah dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Huzur bersabda bahwa banyak umat Muslim bertanya, mengapa kedatangan Hadrat Masih Maud itu diperlukan? Padahal pada saat itu keadaan umat Muslim sendiri juga telah memburuk. Huzur menyatakan orang-orang ini gagal memahami hal tersebut dan berkata, apa yang tidak Islami dari kami? Kami mengucapkan syahadat La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Kami juga menunaikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, dan membayar zakat. Namun aku menyatakan bahwa semua perbuatan mereka ini bukanlah amal soleh dalam arti yang sesungguhnya. Itu hanyalah sebuah cangkang yang kosong dari isinya. Sebab jika perbuatan mereka benar-benar amal soleh dalam makna yang lebih mendalam, mengapa kalian atau mengapa hal itu tidak membuahkan hasil yang baik? Amal soleh memiliki ciri khas berupa kesucian dari segala bentuk kerusakan dan penyimpangan. Tetapi di manakah sifat-sifat ini dapat ditemukan dalam diri mereka? Aku tidak akan pernah menerima bahwa seseorang bisa menjadi mukmin yang soleh dan melakukan amal baik, sementara ia memusuhi orang-orang yang bertakwa. Namun orang-orang ini justru menyebutku sebagai orang yang tidak beragama dan ateis, tanpa sedikit pun rasa takut kepada Allah Ta'ala. Beliau juga bersabda, Hadrat Masih Maud menjelaskan bahwa keadaan zaman menuntut kedatangannya karena kemerosotan yang telah menyebar luas. Beliau mengatakan bahwa penentangan-penentangan yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam hadapi sebenarnya justru membantu misinya. Karena dengan perantaran para penentang tersebut, orang-orang akan mendengar pesannya. Hadrat Masih Maud menjelaskan bahwa beliau tidak memiliki tujuan duniawi apapun, melainkan satu-satunya tujuan beliau adalah demi agama dan perkhidmatan kepadanya. Beliau menegaskan bahwa
Beliau tidak membawa hukum baru, melainkan diutus untuk menghapus berbagai bid'ah yang telah berkembang di kalangan umat Islam. Tujuan beliau adalah untuk menegakkan keunggulan Islam dan menunjukkan kepada dunia kedudukan mulia dari Rasulullah SAW. Pesan yang dibawa oleh Hadrat Masih Maud sejatinya adalah pesan yang sama dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu sosok manusia sempurna yang menyampaikan ajaran Al-Quran. Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiin bukan berarti beliau adalah nabi terakhir secara fisik, karena hal itu tidak menunjukkan keunggulan sejati. Sebaliknya, makna khatamun nabiin adalah bahwa segala kesempurnaan kenabian mencapai puncaknya dalam diri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dapat lagi dicapai oleh siapapun. Para nabi sebelumnya diberikan sebagian keunggulan tertentu, sedangkan semua kesempurnaan itu terkumpul dalam diri Rasulullah SAW. Beliau bersabda bahwa Hadrat Masih Maud menanggapi orang-orang yang menuduh bahwa beliau Islam tidak meyakini Hadrat Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiin. Hadrat Masih Maud dengan tegas membantah tuduhan itu. Seraya menyatakan bahwa beliau benar-benar meyakini bahwa Rasulullah SAW sebagai khatamun nabiin dalam makna yang paling sejati. Orang-orang yang mengajukan tuduhan seperti itu tidak memahami makna sebenarnya dari khatamun nabiin. Dan Rijal Muhammad dianugerahi karunia dari Allah Ta'ala yang hanya diberikan kepada seseorang yang merupakan pengikut sejati Rasulullah SAW dalam arti yang paling sempurna. Huzur menyebutkan dan menyatakan bahwa jika kita ingin berlaku adil terhadap janji dengan kita, maka kita harus selalu mengingat semua hal tersebut. Dengan demikian, kita tidak hanya berlaku adil terhadap janji dengan kita saja, tetapi juga merealisasikan tujuan hidup kita. Selama bulan Ramadan, melalui doa, daras Quran, serta penyebaran ajaran agama ini, kita harus menyelami misi ini dengan sepenuh hati. Dengan begitu, kita dapat segera mengibarkan panji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan menyebarkan ajaran tauhid ilahi ke seluruh penjuru dunia. Jadi ini poin penting yang disampaikan oleh Huzur berkenaan tentang makna dari Idul Fitri yang hakiki, yaitu orang-orang yang beriman yang kemudian mengimani Rasulullah SAW, artinya bahwa ia mengimani seluruh perintahnya, seluruh nasihatnya, dan seluruh nubuatannya. Salah satu nubuatan di akhir zaman itu adalah dengan adanya Al-Masih dan Al-Mahdi. Dan mereka-mereka yang menyambut seruan itu, artinya mereka-mereka yang sudah bergabung di dalam jamaahnya Al-Masih dan Al-Mahdi. Karena bagaimanapun jamaahnya Al-Masih dan Al-Mahdi adalah memiliki misi yang sama, menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia, menyebarkan Islam bukan hanya ke pelosok dunia, tapi juga ke penjuru-penjuru di mana tidak ada orang terjangkau ke sana. Karena manusia itu terbatas, karena itu sarana yang diberikan Allah begitu luas, mulai dari adanya MTA, satelit, yang pada masa itu kita tidak berpikir bahwa kita bisa menyewa satelit yang harganya bukan hanya ratusan juta, bukan hanya miliaran saat ini, tapi triliunan. Tapi kita bisa melakukan itu. Kemudian dengan era digital hari ini, tidak ada satupun penjuru dunia, pelosok-pelosok yang saat mereka memegang smartphone, mereka tidak mengetahui kabar ini. Inilah salah satu saran yang diberikan Allah Ta'ala kepada kita semua, dan inilah salah satu bukti dari kebenaran sabda Rasulullah SAW tentang akhir zaman yang akan datang kalau masih datang. Waktu dawana alhamdulillah alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ibadallah rahimakumullah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Mari kita berdoa, bapak-bapak dan ibu. Kita doa Idul Fitri. Semoga dalam perjalanan kita satu bulan ini Allah Ta'ala mengabulkan semua jerih payah pengorbanan bapak-bapak dan ibu, ibadah bapak-bapak dan ibu. Kemudian juga bukan hanya ibadah,
bukan hanya pengorbanan, tapi juga doa-doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dijabah dan dijawab oleh Allah Ta'ala. Dan mari kita berdoa semoga kita di hari ini, hari fitrah ini, selayaknya kita seperti orang yang baru dilahirkan kembali menjadi wujud yang fitrah, yang bersih, yang suci. Dan semua kelakuan amal-amalan yang kita lakukan di Ramadan kemarin bisa kita lanjutkan hingga kita bertemu pada Ramadan tahun selanjutnya. Dan semoga Allah juga menjabah semua rintihan bapak-bapak dan ibu-ibu, apapun yang bapak-bapak dan ibu-ibu mau saat Ramadan kemarin, baik memperkuat sisi kerohaniannya, kemudian amal-amalannya, maupun dari sisi keduniawian, apa itu kesehatan atau itu ekonomi, maupun perjuangan buat pendidikan anak-anak. Al-Fatihah. Amin, amin. Sama deh. Namanya berapa? Jadi Mas Fajar,